Teman-teman, ini adalah Samsung Galaxy M34 5G, smartphone dengan kapasitas baterai yang sangat besar dari Samsung. Karena kalau di Samsung, seri M itu memang dari dulu selalu menjadi seri HP yang kapasitas baterainya di atas dari seri-seri lainnya. Dan hari ini kita akan lihat ya seperti apa detail dari HP ini. Jadi seperti ini teman-teman untuk boxnya ya, tipis, compact, dan yang kita unboxing ini itu adalah varian warna dark blue ya, yang kapasitas RAM-nya 8 GB dan storage-nya 128 GB. Ini masih ada dua warna lain ya selain warna dark blue ini, yaitu ada warna blue dan juga ada warna silver. Dan harganya ini di angka Rp3.999.000. Ini harga setelah diskon ya, ada diskon 100.000 di periode tanggal 7 sampai 12 November ini. Dan kita juga langsung dapat travel adapter 25 watt ya dari Samsung di luar boxnya. Oke, jadi sekarang langsung kita buka aja teman-teman untuk melihat isinya seperti apa. Dan kalau teman-teman beli itu memang masih full segel seperti ini ya. Isinya kita bakal langsung lihat sekarang. Nah, ini yang pertama ada kotak kecil gini ya teman-teman. Nah, ini di belakang isinya ada SIM tray ejectornya, dan dia SIM tray ejectornya yang tipikal seperti ini ya, yang kawat. Di dalam ini kita dapat beberapa kelengkapan. Ada kartu garansi resminya. Terus kemudian ada juga panduan singkat yang sangat simple seperti ini, cuman selembar aja. Terus kita juga dapat detail IMEI-nya, dan kita dapat kabel chargingnya. Ini dari USB Type-C ke USB Type-C teman-teman. Dan seperti ini untuk smartphone-nya. Ini masih disegel plastik teman-teman, dan di sini ditulis beberapa fitur unggulannya ya dari smartphone ini, kayak layarnya udah pakai Super AMOLED display, ada 3 kamera belakang ya dengan kamera utama 50 megapiksel, udah ada OIS-nya juga, dan ini nih kapasitas baterainya yang terbilang besar ya untuk ukuran smartphone Samsung, yaitu di 6000 mAh, karena untuk seri lain rata-rata ada di 5000 mAh teman-teman. Dan ya kita langsung buka aja ya untuk melihat seperti apa sih smartphone Samsung Galaxy M34 5G ini. Ini kita buka teman-teman. Oke. Wow. Jadi seri ini yang warna dark blue ternyata dia finishingnya glossy ya. Kalau teman-teman lihat di sini nih, ini materialnya untuk bodi belakangnya ini plastik teman-teman, tetapi terlihat sangat premium karena glossy-nya ini nggak sekedar glossy yang kayak plastik terlihat cheap gitu ya, tetapi ini kayak cukup tebal, ada kilap-kilapnya juga. Cakep sih untuk finishingnya ini, meskipun memang untuk finishing seperti ini cukup jadi fingerprint magnet ya. Jadi tuh ya, jadi harus rajin-rajin ngebersihin teman-teman. Untuk frame-nya dibuat lengkung seperti ini teman-teman, dan ini materialnya juga plastik ya, tetapi tebal, dan warnanya juga sewarna body, warna dark blue. Cuman untuk frame-nya ini dia lebih matte ya, masih glossy sih, masih kilap gitu, ada kilau-kilaunya gitu, tetapi dia lebih matte, lebih tough juga kesannya dibandingkan dengan bagian belakangnya ini yang terlihat kesannya tuh lebih mewah dengan glossy beningnya ini teman-teman. Dan kalau kita lihat untuk ukuran HP dengan kapasitas baterai 6000 mAh ini masih terbilang compact ya. Jadi untuk tebalnya ini 8,8 mm di kapasitas baterai ini, menurut gue ini udah oke sih teman-teman. Dan kalau kita lihat untuk portnya di belakang, ini portnya ada USB Type-C ya, ada audio jack, ada lubang mic dan lubang speaker. Untuk speakernya ini masih mono, jadi ada satu di bawah sini aja untuk suara dari earpiece, dia nggak keluar ya. Terus kemudian ada tombol volume up, volume down, dan udah ada fingerprint sensornya yang langsung menyatu sama tombol powernya teman-teman. Dan kalau kita lihat di atas ini ada satu lubang mic aja. Di samping kiri ada SIM tray. Kita mau cek untuk SIM tray-nya. Untuk SIM tray-nya ternyata seperti ini teman-teman. Jadi dia dual SIM ya. Udah support micro SD juga. Jadi dia ini hybrid. Ada satu di balik sini dan satunya lagi di sini, dan ini kita harus pilih ya untuk SIM kedua ini mau SIM card atau micro SD. Cuman dia memang desainnya yang tipis ya. Jadi ada kan yang panjang ya, ada yang hybrid panjang, tetapi dia yang lebih pendek seperti ini teman-teman.
cukup compact mungkin karena untuk menyimpan kapasitas ruang ya, supaya nggak terlalu ngabisin ruang di sini. Jadi ini kan baterainya cukup besar ya. Oh ya, untuk kamera di belakang ini ada 3 kamera belakang teman-teman, kombinasi dari kamera utama 50 megapiksel ya. Ini udah ada OIS-nya, terus kemudian ada ultra wide 8 megapiksel dan ada kamera makro 2 megapiksel. Ada satu LED flash juga ya di sini, dan untuk dimensinya sendiri terbilang compact teman-teman untuk sebuah HP dengan kapasitas baterai 6000 mAh ya. Dan dia juga beratnya nggak terlalu over, beratnya cuma 208 gram yang masih cukup enak ya dipegang dan dibawa kemana-mana. Terus sekarang kita mau coba untuk nyalain aja ya, untuk ngelihat seperti apa platformnya, dalamannya, dan juga layarnya kualitasnya seperti apa. Nah, ini kita nyalain, dia udah diproteksi dengan Knox ya. Jadi ada fitur-fitur Knox kayak secure folder dan yang lainnya. Kalau teman-teman punya aplikasi perbankan atau juga aplikasi penting ya yang perlu diproteksi, bisa disimpan di secure folder, dia lebih aman. Nah, ini by default ya, udah langsung dalam bahasa Indonesia, tetapi kita bisa ganti kalau misalkan teman-teman terbiasa menggunakan bahasa Inggris misalnya. Nah, untuk opsi login teman-teman, ini ada beberapa pilihan ya, termasuk ada face recognition, fingerprint, pin, password, pattern, dan kita bakal coba untuk menggunakan sensor biometrik fingerprint readernya, sekaligus nyobain ngetes seperti apa kecepatan scan-nya. Nah, di setup kita dapat pilihan juga ya untuk mau tema yang light atau tema yang dark, kita pilih defaultnya aja. Nah, ini proses setupnya udah selesai teman-teman, dan seperti ini ya tampilan home dari Samsung Galaxy M34 5G. Dan seperti biasa untuk di awal setup masih ada beberapa proses install ya yang berlangsung di belakang layar secara background. Jadi kita sambil nunggu sambil jelasin beberapa detail dari smartphone ini. Pertama, untuk layarnya teman-teman, ini ukurannya 6,5 inch ya dengan resolusi Full HD, dan panelnya ini Super AMOLED. Jadi secara tampilan teman-teman bisa lihat yang tampilannya terlihat tajam, jernih juga warnanya, terlihat vibran ya dengan kerapatan piksel yang bagus. Tetapi yang cukup terasa di sini untuk scrollnya teman-teman ya, yang terlihat smooth ya, karena memang refresh rate-nya ini 120 Hz. Jadi kalau dipakai navigasi gini terlihat mulus. Terus untuk bezelnya teman-teman, di sini masih ada chinnya, meskipun nggak terlalu tebal ya, tetapi dia lebih tebal daripada bezel lain di sisi kiri, kanan, dan atasnya. Terus di atas ini dia pakai Infinity U ya, jadi ada notch-nya di sini, dan dibandingkan Infinity V ini memang masih lebih mendingan, karena untuk drop down notch-nya ini ya, atau water drop notch-nya ini dia lebih lebih ramping teman-teman daripada Infinity V yang melebar ke kanan dan kiri. Dan di sini ini ada kameranya ya, kamera depan 13 megapiksel. Untuk hasil kameranya seperti apa nanti bakal kita bahas di video review lengkapnya. Untuk platformnya sendiri jelas dia pakai One UI ya, dengan experience yang bisa dibilang sama kayak di One UI smartphone Samsung lainnya ya, karena memang secara UX One UI ini bisa dibilang sangat konsisten di berbagai lini smartphone-nya, juga secara experience sama enaknya teman-teman. Dan kalau kita lihat untuk detail dari platformnya, di sini terlihat dia menggunakan One UI 5.1 yang berbasis Android 13 ya. Dan untuk spesifikasinya sendiri, dia menggunakan chipset Exynos 1280. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, chipset Exynos 1280 ini fabrikasinya 5 nanometer teman-teman. Ini chipset kelas menengah lah ya dari Samsung. Dia udah octa-core dengan 2 core ARM Cortex A78 2,4 GHz dikombinasikan dengan 6 core ARM Cortex A55 2 GHz, dan GPU-nya dia pakai Mali G68. Dia udah support 5G teman-teman. Jadi kalau di tempat teman-teman udah ada jaringan 5G ya, meskipun sekarang tuh kayak masih langka banget tuh jaringan 5G ya, ini udah bisa detect at least kalau nanti 5G udah dirilis. Nah, ini HP-nya udah 5G ready. Dan RAM-nya dia ini 8 GB RAM teman-teman, yang bisa kita tambahkan ya dengan RAM Plus sampai di 8 GB juga. Jadi bisa dibilang totalnya nih antara RAM fisik dan RAM Plus yang merupakan RAM virtual ya, diambilkan dari storage internal, itu bisa sampai 16 GB. Dan untuk nambah memang harus restart seperti ini. Terus untuk storage-nya, nah ini varian yang 128 GB teman-teman, dan ini juga menjadi satu-satunya varian storage ya yang ada di Samsung Galaxy M34 5G ini. Nah, untuk skor benchmark ya, waktu kita tes pakai Antutu dia menghasilkan skor
465.920. Udah lumayan lah ya untuk sebuah smartphone di kelas mid range seperti ini, dan memang waktu kita pakai ya di sepanjang first impression ini terasa lancar teman-teman untuk pindah antar aplikasi ya kayak gini. Terus untuk scroll juga cukup enak, bahkan buat browsing dan multitasking juga terasa lancar, nggak ada masalah, termasuk juga buat navigasi. Tetapi untuk review lebih lengkap ya tentang performa ini, termasuk untuk performa gamingnya, performa harian, dan yang lainnya, itu bakal kita bahas di video review selengkapnya, termasuk hasil foto dan videonya. Karena ini menarik nih untuk foto dan videonya, gue juga penasaran ya. Karena selama mereview beberapa smartphone Samsung ya yang pakai Exynos, termasuk kebetulan si Galaxy M34 5G ini juga pakai Exynos, itu biasanya hasil fotonya bagus teman-teman dari sisi warna, detail, dan juga processing fotonya ya. Jadi bakal menarik juga untuk kita lihat seperti apa nih ntar hasil foto dari Samsung Galaxy M34 5G, termasuk juga hasil videonya. Dan untuk sensor, selain sensor fingerprint ya yang ada di sini menyatu sama tombol power, yang proses scan-nya ternyata cepat teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat ya, kalau kita tempelin aja jari sebentar, dia langsung login. Jadi proses scan-nya selain akurat juga cepat di sini. Dan sensor lainnya selain ini dia juga udah ada accelerometer, gyro, geomagnetic, light, dan virtual proximity. Terus kemudian untuk speaker ya memang dia masih mono ya, satu aja yang keluar di sini. Untuk gimana suaranya nanti bakal kita bahas juga di video review lengkapnya. Dan itu dulu unboxing serta sedikit detail dari Samsung Galaxy M34 5G sebelum kita review dengan lebih lengkap lagi. Dan untuk hal-hal lain yang perlu teman-teman tanyakan, boleh banget ditulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa buat tes juga nanti di video review lengkapnya. Dan gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu. Semoga aja video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.